Sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Betapa pentingnya kita taat terhadap firman Tuhan. Tuhan mau ketika kita dengar firman, kita melakukannya. Anak-anak, pada suatu hari Tuhan berkata kepada Yunus, "Yunus, kamu harus pergi ke Niniwe. Ingatkan orang-orang di Niniwe." Kenapa? Karena orang-orang Niniwe, mereka berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan banyak dosa di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang Niniwe. Dengan Yunus disuruh untuk memberitakan firman Allah, supaya mereka bertobat, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau pergi. Yunus merasa orang Niniwe pantas untuk dihukum. Mereka berbuat salah. Tetapi Tuhan ingin mengampuni orang-orang di Niniwe. Itu sebabnya Yunus, dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Yafo. Dia naik kapal. Dari sana dia bilang, saya mau ke Tarsis. Anak-anak, naiklah si Yunus di dalam kapal. Sampai di dalam kapal, dia turun di tempat paling bawah dan dia tidur supaya nggak ada orang yang tahu. Tapi apa yang terjadi? Ketika kapal itu sudah mulai meninggalkan pelabuhan, datang badai yang sangat besar. Orang-orang semua ketakutan. Mereka berdoa kepada Allah yang mereka percayai. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka. Berbagai macam orang di kapal itu dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi ternyata laut tidak menjadi teduh. Akhirnya mereka putuskan, bagaimana kalau kita membuat undi, sehingga kita tahu siapa yang bersalah. Sehingga datanglah badai-badai ini. Siapa penyebab kesalahan itu? Siapa yang bersalah dan membuat badai itu datang kepada mereka? Anak-anak, betapa kagetnya kapten kapal itu waktu kumpulkan semua orang. Ada satu yang tidak datang dan asik tidur. Yunus sedang tidur. Dibangunkan, pak, bangun. Ayo kumpul semua. Waktu mereka ambil undi, didapatilah Yunus. Jadi mereka bertanya, kamu siapa? Dari mana? Yunus menceritakan, saya ini sebenarnya adalah hamba Allah yang maha tinggi yang menciptakan alam semesta ini. Saya disuruh ke Niniwe untuk memperingatkan orang Niniwe supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, Allah akan hukum mereka. Tapi saya tidak mau pergi. Saya mau ke Tarsis. Anak-anak, waktu kapten itu dan orang-orang yang ada di kapal mendengar, mereka semua takut. Aduh, kalau begitu apa yang harus kami lakukan terhadap engkau? Dan Yunus berkata, ya sudah, angkat saya buang ke dalam laut. Mereka pikir, waduh, kita membuang hamba dari Allah yang menciptakan alam semesta ini, nanti Allahnya tambah murka. Tapi Yunus berkata, satu-satunya cara untuk membuat laut ini tenang adalah melemparkan saya. Benar, mereka ambil Yunus, kemudian dilemparkan 1, 2, 3. Waktu mereka lempar si Yunus, ternyata Allah sudah memerintahkan seekor ikan yang besar datang dan makan Yunus. Dia telan Yunus hidup-hidup. Yunus masuk di dalam perut ikan. Kalian tahu, Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Bau amis. Tetapi di perut ikanlah Yunus sadar. Yunus mengerti dia sudah salah. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Anak-anak,
Untung Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih. Waktu Yunus berdoa, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus. Tuhan perintahkan ikan paus itu pergi muntahkan Yunus di tepi laut. Dan kemudian ikan itu berenang ke tepi laut. Dia muntahkan Yunus. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, dia pergi ke Niniwe. Dia beritakan firman Allah. Dia berkata, bertobatlah kalian dari kejahatan kalian. Kalau tidak, Allah akan menghancurkan kota kalian, negara kalian. Anak-anak, orang-orang Niniwe menjadi takut kepada Allah. Mereka bertobat, mulai dari raja, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak. Mereka bertobat, mereka minta ampun, mereka minta belas kasihan Tuhan. Mereka tinggalkan perbuatan mereka yang jahat. Dan kalian tahu, mereka berpuasa. Tidak ada yang makan, tidak ada yang minum selama beberapa hari. Waktu Allah di surga melihat orang-orang Niniwe merendahkan diri, mereka merubah kelakuan mereka. Mereka tidak berbuat jahat lagi. Allah tidak jadi menghukum mereka. Allah mengampuni mereka. Allah mengasihi mereka. Allah berkata kepada Yunus, Yunus, saya juga mengasihi orang-orang Niniwe ini. Mereka begitu banyak, tidak tahu membedakan hal yang baik dan buruk. Tetapi hari ini saya mau mengasihi mereka. Anak-anak, Yunus dari apa yang dia alami, dia belajar betapa pentingnya untuk taat. Karena ketika dia tidak taat, dia ada di dalam perut ikan. Tetapi ketika dia taat, Allah mau mengampuni. Bahkan Allah mau memakai Yunus menjadi berkat buat orang-orang Niniwe. Mazmur 103 ayat 10-11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena Yunus dikasihi Tuhan, dia diselamatkan. Pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan. Karena Yunus dikasihi Tuhan, dia diselamatkan. Pam pam pam. Cuam cuam, pam pam pam. Cuam cuam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk selalu taat kepadamu. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu mengasihi semua orang dan menerima orang yang bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi.